wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Misi Dwi Suryani dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Untuk kali ini topik yang akan dianalisis yaitu distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Nah, jika kita berbicara tentang distorsi, berarti kita akan berbicara soal gangguan. Gangguan yang pada akhirnya yang proses komunikasi yang terjadi secara mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga pesan yang tadinya menjadi blur. Atau justru terjadinya miskomunikasi. Atau apa yang disampaikan si komunikator menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan. Artinya menjadi tidak efektif dan tujuan menjadi tidak tercapai. Tidak hanya sekedar mengurangi keefektivitasan komunikasi atau tidak tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi hampir secara keseluruhan, akibat gangguan itu kadang-kadang tujuan utama dari komunikasi itu dilaksanakannya menjadi tidak terwujud. Mungkin bisa menjadi sangat mengerikan sebenarnya. Apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Berapa tingkat kerugian yang akan tercapai disebabkan karena distorsi ini. Jadi memang ini harus disadari sejak dini, harus disadari sejak awal. Sekarang kita coba lihat secara sederhana distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama, distorsi itu adalah proses penyampaian atau transmisi pesan yang tertitik pada si pelaku, si subjek atau si komunikator. Ada yang namanya hambatan fisik. Bahwa gangguan terjadi karena fisik, misalnya jarak. Jarak antara saya sebagai komunikator dengan lawan bicara atau ketika di kelas misalnya. Ruangan kelas yang begitu besar sementara saya berdiri di podium yang cukup panjang jaraknya dengan audiens. Sementara suara itu harus memungkinkan untuk bisa sampai dan ditangkap sempurna oleh lawan bicara kita. Jadi antara pengirim dan penerima pesan jaraknya cukup jauh atau ruangan yang begitu tidak kedap suara sehingga gangguan dari luar, suara bising dari luar, suara kendaraan dari luar menyebabkan terhambatnya proses pengungkapan pesan secara sempurna oleh si komunikan. Nah, itu gangguan. Bahkan secara sederhana, misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan seperti dosen atau guru misalnya. Dia harus memprediksikan bahwa sebegini ruangannya, maka kapasitas kemampuan suara harus dikeluarin berapa. Kenapa? Karena jarak antara apalagi dengan anak yang paling belakang itu sudah harus masuk dalam kategori perhitungan. Apalagi kita menyadari kelemahan. Ada orang yang suaranya pelan, terlalu lembut. Tapi tidak semua manusia, tidak semua komunikator menyadari persoalan seperti ini. Dan itu penyebab besar terjadinya distorsi. Jadi jangan pernah menyalahkan anak atau peserta didik ataupun orang lain. Kenapa mereka daya tangkapnya menjadi sangat lemah? Sementara kita katanya menjelaskan begitu luar biasa. Kok enggak bisa menjelaskan? Ingat, ada distorsi yang kadang-kadang penyebabnya adalah kita, si komunikator. Kemudian distorsi penyampaian atau transmisi pesan. Ini akibat si komunikator juga dapat dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya soal struktur nih. Jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele, informasi dari A harus ke sini dulu. Sehingga ada bagian informasi yang putus
akibat terlalu panjangnya transmisi tadi. Jadi semakin panjangnya saluran distribusinya, maka semakin memungkinkan terjadinya gangguan. Sehingga keefektivitasan bahkan kemungkinan tujuan komunikasi jadi terhambat. Nah, ini persoalan pertama. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Yang kedua, distorsi dalam menerima. Tadi menyampaikan berarti miskomunikator. Sekarang kita coba lihat, ternyata untuk menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang begitu besar. Ketika menerima pesan, misalnya kalau dari hambatan fisiknya menerima pesan gini, karena kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang atau terlalu redup gitu, ruang kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak, dan sebagainya. Bahkan termasuk kesehatan si penerima pesan yang kurang baik atau pikirannya lagi banyak, lagi galau, tingkat stresnya lagi tinggi, sakit gigi, pusing, lagi bermasalah. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang seperti ini, dengan kondisi fisik dan pikiran, hati dan perasaan yang gundah atau yang lagi galau seperti Anda sekarang, itu kadang-kadang bisa menjadi gangguan. Kita udah panjang lebar menjelaskan, sementara audiens pikirannya entah kemana-mana, atau terlalu merasa panas, sibuk dengan pikirannya sendiri atau keadaannya sendiri. Nah, ini sebenarnya ada retensi komunikator juga ikut berpengaruh, maka ada tuntunan dalam komunikasi efektif itu. Si komunikator harus jeli melihat siapa lawan bicaranya, dalam kondisi apa mereka. Karena kalau tidak intens, tidak saling efektif, melihat kondisi-kondisi seperti ini justru bisa memicu terjadinya miskomunikasi. Itu akan merugikan. Yang lain, kenapa kaitannya terkait dengan perbedaan intelektual, kapasitas kemampuan, pendidikan, dan ini tentu saja akan menghambat terjadinya proses pertukaran informasi atau pertukaran pikiran ketika komunikasi. Artinya orang yang level pendidikannya barangkali tidak hanya level pendidikan, tapi pengalaman. Ketika berbicara dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi, itu akan berbeda daya tangkapnya, gaya serap, dan juga imajinasinya. Maka tuntunannya lagi kepada si komunikator. Mana bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti? Mana yang bisa dimengerti oleh lawan bicara? Karena kalau kita berasumsi di pikiran kita, sama dengan dosen menuntun mahasiswa harus sama seperti dia, gak bakalan pernah ketemu. Tapi coba berasumsi, bersimpati, berempati bahwa kita seakan-akan ada di posisi mereka. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan dalam mengartikan pesan itu sendiri. Artinya gini, berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, termasuk status, sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi distorsi. Distorsi memahami pesan bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap kita menjadi melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi kata. Jadi pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit, atau mendistorsi pesan yang akan kita sampaikan. Makanya dalam bisnis ada sinonim, ada kata yang sebenarnya interpretasinya
memungkinkan terjadinya banyak interpretasi. Harus banyak sinonim kata untuk menjelaskan makna itu kemana untuk konferensi satuan, kebiasaan, termasuk adat, budaya, dan segala macam. Harus dimunculkan maksud seperti ini. Jadi jangan biarkan multi makna dalam suatu kata, sehingga setiap orang interpretasikan dengan cara dan pandangan mereka yang berbeda-beda pula dalam proses komunikasi yang terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana atau bisa nggak distorsi pesan itu disiasati atau dikurangi, bahkan dihilangkan? Atau ada tidak cara untuk mengurangi distorsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi? Ya pasti ada. Ada solusi, ada kondisi, ada strategi. Ada strategi yang bisa dipakai dan digunakan. Ini memang butuh energi yang cukup, khususnya di kita sebagai komunikator, untuk bisa menelaah, menganalisis, dan menilai supaya distorsi itu bisa diantisipasi, diperkecil, bahkan dihilangkan, agar komunikasi dalam organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Maka sebenarnya organisasi, perusahaan itu atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya gini, satu, sama persepsi. Persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya. Harus disamakan pengertiannya. Strateginya apa? Ya banyak. Berarti strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang atau dengan klien misalnya, itu harus dicari, diolah dulu. Kita akan bicara dengan siapa, orangnya siapa, kapasitasnya apa, pendidikannya gimana, kemampuannya gimana, sehingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi yang akan dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Kadang-kadang bahasa harus disederhanakan, sama dengan ketika kita akan berbicara dengan orang-orang ilmiah. Itu tidak sama ketika kita berada di kampung halaman kita atau di masyarakat umum yang bahasa mereka sebenarnya sudah sampai ke tahap itu, walaupun sebenarnya mereka sangat mengerti inti dari persoalan yang kita maksudkan. Artinya kita perlu mengganti, menyederhanakan, mengolah kata demi kata, bahasa demi bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan pemahaman dan kapasitas mereka. Bukan berarti mereka tidak paham, tidak mengerti. Bukan berarti mereka lebih rendah kemampuannya daripada kita. Tapi kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu memberikan pengaruh. Yang kedua, persisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dengan si komunikan. Hal-hal yang harus tepat disampaikan dalam bentuk gambar grafik dengan segala macam. Jadi harus ada persisi yang jelas. Kredibilitas juga begitu. Orang-orang akan menerima pesan harus dapat dipercaya, akan memahami inti pesan. Semakin tinggi tingkat kredibilitasnya, seseorang semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikan. Jadi ini memberikan pengaruh semakin tidak kredibel seseorang, betapapun informasi yang disampaikannya adalah informasi yang benar dan seharusnya bisa dipercaya, maka Anda tidak akan pernah dipercayai orang lain. Maka kredibilitas menjadi satu acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi.
Kenapa orang menjadi cuek ketika Anda tidak kredibel? Tetapi ketika Anda kredibel sebagai penyampaian pesan, orang akan dengan lugowo mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Cara lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan, oleh lembaga atau lain sebagainya adalah dengan melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri si pengirim artinya gini: bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sedih, kesal. Jadi itu sudah dikendalikan sejak awal pengendalian diri. Dari erosis itu sehingga tata bahasa, inti dari makna itu sudah didesain sedemikian rupa. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik oleh mereka, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Nah, keserasian hubungan antara pengirim dengan penerima pesan juga menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi. Dengan iktikat yang baik, dengan konteks yang lebih bersahabat pendekatan, maka pesan cenderung lebih efektif diterima dengan baik, tidak emosional. Sehingga jangan pernah memulai obrolan atau komunikasi terkait dengan sesuatu yang lebih serius sebelum Anda melakukan pendekatan emosional kepada lawan bicara Anda. Nah, itu maksudnya. Jangan say to the point, sehingga apa maksudnya dari obrolan itu? Kedekatan emosional belum terbangun. Jadi bangun dulu kedekatan emosional dalam rangka membangun iktikat baik tadi. Sehingga ketika emosional terbangun, kita sudah masuk ke inti persoalan yang kita bicarakan, itu bisa didengarkan dan diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan. Dalam sebuah proses komunikasi yang Maha Kuasa menciptakan kita dua kuping dan satu mulut. Itu artinya 2 kali lebih besar. Sebenarnya Tuhan meminta kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tapi kebiasaan manusia hari ini lebih mau didengarkan. Lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Seakan-akan paling pintar, seakan-akan paling mengerti, memaksakan kehendak untuk didengarkan. Dan di sini adalah kemungkinan terbesar terjadinya distorsi, karena ketidakinginan untuk melibatkan diri menghargai orang lain untuk mendengarkan ketika berbicara. Kita maunya mendengarkan, memaksa untuk didengarkan, tetapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi terjadi efektif itu ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama. Ada saja berbicara berarti kita didengarkan pada saat itu. Orang lain berbicara maka kita mendengarkan. Nah, makanya dalam konsep ini perlu bagi setiap komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi namanya distorsi pesan tadi. Harus dikembangkan, diolah, dan dibiasakan untuk mendengarkan orang lain. Kebiasaan mendengarkan begitu sulit sebenarnya. Ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi, dimanapun, bahkan dalam presentasi, dalam rapat,
Setiap kita memaksakan kehendak untuk didengarkan, tapi jarang sekali di antara kita yang mau mendengarkan orang lain ketika berbicara secara bijak. Nah, ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi, misalnya, maka dari sisi penerimaan pesan, pembicara sebagai si pengirim pesan ya lagi presentasi, seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya Anda didengarkan. Sekarang kita hanya bisa melihat dari kita sebagai pengirim pesan, supaya didengarkan dulu. Baru nanti kita coba lihat bagaimana argumen mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan dalam kriteria itu ada 3 hal sebenarnya yang harus dipikirkan. 1, mendengarkan isi. Yang kedua, mendengarkan kritis. Yang ketiga namanya adalah mendengarkan aktif atau empati. Yang ketiga ini seringkali menjadi persoalan. Kalau mendengarkan isi, setiap orang barangkali bisa cepat. Artinya penerimaan pesan hanya memahami, mencoba mengkategorikan, mengingat pesan ketika seseorang presentasi. Kita hanya memahami hal pokok sebagai pendengar dari pesan tanpa memperdulikan apakah orang yang mempresentasikan itu setuju atau tidak. Nah, itu tadi mendengarkan isi. Kalau mendengarkan isi secara garis besar tidak ada masalah, karena hanya butuh energi untuk ngambil bagian per bagian terkait dengan isi yang akan kita tangkap. Yang jadi persoalan barangkali ada 2 hal ini, yang disebutkan mendengarkan kritis dan mendengarkan aktif atau empati, menggunakan rasa. Mendengar kritis berarti kita sebagai pendengar atau Anda sebagai pendengar dituntut untuk memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan pembicara atau lawan bicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicaraan. Ada juga mengevaluasi kredibilitas pembicara, semuanya dianulir sedemikian rupa. Kenapa kita dituntun kritis melakukan, mengolah, menganalisis? Artinya memang mengartikannya menggunakan panca indera yang lebih banyak dibandingkan hanya mendengarkan isi. Barangkali hanya kuping dan mata atau pikiran. Tapi mendengarkan kritis itu hampir seluruh panca indera kita memanfaatkan lebih mengali, menganalisis secara kritis, dan itu lebih luar biasa sebenarnya. Tuntutan dari komunikasi efektif, sehingga nuansa distorsi itu semakin bisa diperkecil, bahkan dihilangkan. Adalah ketika setiap orang lawan bicara atau setiap mereka terlibat dalam komunikasi menggunakan indera mendengar aktif atau kita menyebutnya empati. Memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara. Mengandaikan diri seolah-olah berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya ketika tidak didengarkan. Betapa tidak enaknya ketika diacuhkan. Maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar. Jadi kita ikut merasakan itu. Kalau tidak nyaman, maka kita jangan sampai melakukan hal yang sama, sehingga kita atau Anda dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara, tidak peduli adanya kesamaan perspektif atau tidak, tetapi rasa dimainkan bahwa setiap orang ingin didengarkan. Maka pada saat orang lain yang bicara, kita pun harus mendengarkan. Nah, ini yang seringkali dalam proses komunikasi yang hilang, bahwa tidak semua yang mau mendengarkan empati atau mendengarkan aktif.
mereka hanya sampai ke pendengaran isi. Atau kalau toh ada perhatian barangkali lebih kepada kondisi fisik. Fisik mendengarkan kritis. Nah, seharusnya lebih banyak untuk dimanfaatkan mengurangi bahkan menghilangkan distorsi adalah pada saat kedua belah pihak atau mereka yang terlibat dalam komunikasi organisasi. Nah, kita coba lihat lebih jauh proses mendengarkan ini. Supaya objek yang didengarkan itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas atau barangkali memang tidak semua orang mau melakukan ini. Jadi sekarang ada 5 kegiatan atau 5 aktivitas dalam proses mendengarkan agar objek yang didengarkan itu tidak mudah dilupakan. Barangkali memang banyak aktivitaslah sehingga tidak banyak orang yang mau melakukan proses kegiatan mendengar secara bijak di setiap komunikasi yang dilakukan. Padahal kalau ini dilakukan sebenarnya besar kemungkinan mereka bisa mengantisipasi yang namanya distorsi. Sehingga kemungkinan efektivitas komunikasi yang terjadi menjadi lebih besar. Tapi sayang itu tadi hasrat mendengarkan atau berjuang memberikan kesempatan untuk menghargai orang lain ketika berbicara kadang-kadang sulit untuk diberikan. Sekarang kita coba lihat, mudah-mudahan dengan menganalisis ini kita mulai menghargai dalam berbicara, minimal untuk mendengarkan. Karena ketika kita ingin didengarkan, seharusnya kita pun harus mau mendengarkan orang lain. Nah, kegiatan yang 5 itu minimal menghadiri, artinya secara fisik, lahir dan batin. Bahwa kita menyediakan alat sentral pendengar kita ya memang untuk pesan yang disampaikan. Hadir dalam konteks tidak hanya dalam fisik, tapi pikiran dan hati juga ada di situ. Sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal, barangkali bisa menghambat, seperti kita bisa menjadi lebih fokus. Kita bisa menjadi lebih memperhatikan. Atau ketika ada persoalan dan pendengaran kita coba mencari posisi yang lebih enak gitu. Karena ada undian, si pikiran kita memang ingin menangkap informasinya. Jadi hadir maksudnya adalah menghadirkan panca indera pendengaran kita seluruh naluri untuk mendengarkan mereka secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pikiran doang. Tidak hanya fisik doang. Yang kedua, menginterpretasikan berarti arti atau memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai tahap interpretasi, berarti kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan tadi. Jadi mustahil kita kemana-mana fokus kepada si pemberi pesan. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengingat. Menyimpan pesan untuk dirujuk kemudian hari, berarti perhatian menjadi berlipat. Otomatis tidak hanya pikiran, tidak hanya kuping, mata, seluruh panca indera tertuju kepada menyampaikan. Katakanlah ada keinginan, hasrat ingin mengingat pesan-pesan besar yang disampaikan oleh mereka. Ini saja sudah menjadi 3 hal besar. Sehingga sulit bagi orang-orang tertentu yang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan untuk bisa fokus. Sehingga memang kemungkinan miskomunikasi, efektivitas komunikasi itu terjadi akibat distorsi yang
yang diceritakan akibat tidak mau mendengarkan. Kegiatan keempat, aktivitasnya ialah evaluasi. Udah mengingat, kemudian mengevaluasi. Kita mencoba mengurai kembali apa yang disampaikan. Berarti pikiran keseluruhan kita akan tertuju kepada mereka. Dan yang terakhir adalah sampai ke tahap mampu memberikan tanggapan. Bereaksi terhadap evaluasi tadi. Bereaksi terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian ikut serta berbicara atau memberikan balikan sebagai senter. Nah, kalau 5 hal ini kita lakukan, besar kemungkinan dalam proses balikan komunikasi itu menjadi efektif. Kenapa? Sebab bisa diluruskan melalui pemberian tanggapan tadi. Kalau memang terjadi kesalahan, itu akan diluruskan oleh si pembicara. Tapi ya itu tadi, tidak semua orang mau legowo melakukan itu. Karena kegiatan mendengarkan yang kata Tuhan menciptakan 2 kuping untuk 2 kali lipat lebih banyak agar mendengarkan orang lain daripada banyak berbicara. Karena Tuhan cuma menciptakan kita 1 mulut. Filosofinya menjadi sangat berat. Terkait dengan aktivitas mendengar. Dalam proses komunikasi dimanapun atau apapun jenis komunikasinya yang notabene bisa menghaluskan, bisa mengurangi, bahkan mengantisipasi dan menghilangkan distorsi pesan yang terjadi. Sehingga keefektivitas komunikasi bisa menjadi lebih baik. Kalau boleh kita analisis, sebenarnya memang cukup sulit. Karena menjadi pendengar yang baik sebagian besar tergantung pada kemampuan kita. Kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Misalnya, bila seseorang mendengar langsung menarik kesimpulan, maka pendengaran tersebut berarti bisa dimaknai menutup pikiran terhadap informasi tambahan masuk dalam intensif. Yang kedua, pendengar yang berpusat kepada diri sendiri. Biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan pada diri sendiri. Artinya mereka bisa kita simpulkan sebagai orang yang tidak mau menyimak. Yang ketiga ini menurut penelitian seseorang yang berbicara sekitar antar 120 sampai 150 kata per menit dalam situasi biasa. Jadi dalam situasi biasa seseorang bisa paling maksimal itu 150 kata per menit. Tetapi pikiran seseorang sebenarnya dapat memproses informasi yang didengarkan. Bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada berbicara. Jadi sebenarnya kelas mau mereka mendengarkan, mereka bisa menangkap informasi itu 4 kali lipat lebih cepat. Cuman persoalannya sekarang tidak mau akibat keadaan kebiasaan atau budaya orang. Kita yang selalu memaksakan kehendak untuk mendengarkan tapi tidak mau rela untuk mendengarkan orang lain. Jadi ginilah distorsi komunikasi organisasi sebenarnya. Sering kali terjadi dan hal ini menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Tidak tercapai secara efektif, akan menjadi tidak maksimal terutama jika Anda mengabaikan komunikasi mendengarkan tadi. Hanya dengan mendengarkan sebenarnya komunikasi organisasi pada akhirnya kita bisa mengabaikan faktor
side to side yang bisa tidak digunakan sebagai formal. Sehingga tuntutan itu, kesadaran itu menuntun setiap kita mulai melibatkan emosi. Sehingga komunikasi yang dimaksud, komunikasi mendengarkan itu adalah komunikasi mendengarkan empati dengan rasa. Ketika kita ingin didengarkan, maka orang lain pun pasti ingin didengarkan. Maka berikan hal yang sama. Mudah-mudahan dengan kondisi itu setiap kita akan merefleksikan segala sesuatu sehingga mengantisipasi yang namanya distorsi tadi. Instan komunikasi menjadi instan, ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ketika yang mendengarkan berbicara, maka kita didengarkan, maka balikan menjadi lebih efektif. Barangkali demikian sebagian kecil dari sekian banyak penyimpangan, dan sebenarnya banyak sekali penyebab-penyebab lain untuk kita mau menelaah lebih jauh. Misalnya penyebab itu, distorsi itu bisa saja karena persoalan-persoalan perbedaan budaya. Karena gangguan fisik misalnya, bahwa ada hal lain yang menjadi penyebab karena gangguan tidak adanya umpan balik, bahkan perbedaan status budaya, status ekonomi, status pendidikan. Ada pesan campuran bahwa banyak sekali sebenarnya menjadi penyebab terjadinya distorsi pesan. Mudah-mudahan ini kita bisa antisipasi sehingga efektivitas komunikasi kita yang dengan siapapun dan dimanapun, dalam konteks apapun itu, bisa mewujudkan hal yang dengan baik. Saya Miss Dewi Suryani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.